Halo semua, kembali lagi dengan Johan dari iCat Groomer. Nah, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk memandikan anak kucing. Nah, ini anak kucingnya. Jadi sebelum kita memandikan anak kucing, kita cek dulu nih kukunya udah dipotong belum, terus telinganya, sama kita lihat juga bagian-bagian mata ada luka apa enggak, bagian-bagian apa enggak. Ini coba boleh coba. Nih, dicek dulu. Nah, setelah udah kita cek semua, kita langsung ke tahap mandinya ya. Nah, sebelum kita memandikan kucing, kita siapin dulu air hangat. Jadi biar dia nggak takut buat mandi. Terus yang selanjutnya kita siapin juga untuk beberapa sampo-nya. Nanti saya jelasin juga apa gunanya sampo-sampo di samping. Oke. Nah, langkah pertama sebelum kita memberikan sampo-sampo di samping, kita basahin dulu semua bagiannya. Jadi sampai rata dari atas ke bawah, bagian perut-perutnya juga, kepalanya kita basahin semua. Terutama di bagian-bagian yang sering kotor seperti di sini, sama bagian dada. Jadi kalau kita mandiin kucing jangan pakai air dingin ya teman-teman, karena itu bisa bikin dia gampang kaget terus takut. Kita pakai air hangat aja. Nah, langkah pertama sebelum kita memandikan badannya, kita mulai dari wajahnya dulu. Seperti biasa, kalau teman-teman nggak punya sampo khusus wajah, bisa pakai sampo buat bayi. Jadi caranya gini, terus ini diambil, taruh sini, terus cara nyampunya gini. Nah, diusap ke luar, jadi biar nggak masuk ke mata, nggak masuk ke hidung, sama nggak masuk ke wajah. Ini kita usap sampai rata semua, sampai seluruh bagian yang kotor-kotor ikut kena. Jangan lupa bagian atas telinganya juga kita bersihin, jadi buat ngilangin kotoran-kotorannya. Nih, yang bagian atas aja, yang bagian dalam nggak usah. Nah, setelah selesai kita ambil gayung, terus kita bersihin. Oke, setelah bersih semua, udah nggak ada sampo-sampo yang tertinggal di daerah wajah, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu digrease. Digrease itu gunanya buat ngambil kotoran sama minyak di bulunya dia. Nah, karena dia masih kecil, jadi kita nggak perlu pakai konsentrasi yang tinggi, kita pakai encer aja. Caranya nah, ini ditaruh di badannya, tapi jangan ke area muka ya, badannya aja. Udah dikit-dikit aja, terus kita bersihin rata satu badan ya, jadi biar bersihnya maksimal.
Nah kalau kucing kecil tuh lebih enak karena dia anteng. Nih, jangan lupa juga bagian dada. Nah saat kita ngasih sampo di gris ini, diusahakan jangan sampai kena bagian muka ya, karena itu nanti kalau kejilat kasihan. Nah setelah udah rata semua satu badan, ini kita bilasnya kayak gini nih. Jadi kita ambil pakai tangan aja, terus kita siram pelan-pelan. Jadi diusahain kalau teman-teman mau mandiin di rumah pakai ember yang lebih gede ya, jadi biar bisa berendam dia, biar pembilasannya lebih merata. Nih habis digris bulunya jadi lebih lembut kan, lebih kelihatan, lebih lemas. Oke. Nah langkah yang selanjutnya, karena ini anak kucingnya masih utuhan, kita pakai sampo anti-kutu. Nah ini sampo anti-kutu. Cara penggunaannya sama, nggak usah banyak-banyak, yang penting rata satu badan. Nah sampo anti-kutu bisa macam-macam sih mereknya, jadi tinggal disesuaikan kayak sama kebutuhannya teman-teman aja. Nah setelah rata semua, kita bilas kayak langkah yang pertama tadi. Jadi kucingnya kita taruh sini, kita jaga biar kepalanya nggak masuk ke air, terus kita pakai tangan dibilas kayak kita mandiin bayi. Nah setelah udah bersih, kita lanjut ke step yang ketiga. Kita pakai conditioner. Conditioner ini gunanya buat melembabkan sama melembutkan bulunya dia. Jadi dia punya bulu nggak gampang patah. Caranya sama, nggak usah ngasih banyak-banyak, yang penting rata. Terutama di bagian bawahnya sini ya, soalnya di sini sering kotor. Nih bagian bawah sini.
Oke, terus kita bilas kayak langkah yang sebelumnya. Nah, setelah dirasa udah bersih semua, nggak ada sisa sampo, dan sisa conditioner, kita ulangi lagi langkah pembilasan yang terakhir. Jadi ini kita kasih air aja. Gunanya apa? Biar kita ngecek yang terakhir tuh masih ada sisa samponya enggak. Jadi lebih maksimal pembilasannya. Kalau kita punya sampo masih nempel di sini, masih ada sisa-sisa di bulu, itu dikhawatirkan bikin dia cepat patah bulunya sama gampang rontok. Nih, kalau airnya udah bening gini, udah nggak ada sampo-sampo yang sisa, berarti langkah kita udah bener, udah selesai. Tinggal kita keringin. Nah, buat teman-teman yang nggak punya pet towel bisa pakai kanebo, tapi kanebo yang masih bersih ya, yang belum dipakai buat bersihin mobil. Nih, caranya di tap-tap aja, nggak usah diusap-usap. Nih, tap-tap aja sampai bersih semua. Nah, langkah selanjutnya kita pakai pet blower ya. Jadi kita mulai dari yang paling kecil. Caranya gini. Nah, ini kucing yang tadi udah kita mandiin, yang pakai sampo anti kutu. Nih, udah bersih ya kutu-kutunya ya. Nah, kita kalau ngecek kutu dimulai dari wajah karena dia biasanya ngumpet di bagian sini. Nih, udah bersih, udah bersih, udah bersih. Nah, ini next treatment selanjutnya kita pakai sampo anti jamur karena di bagian sini ada jamur-jamurnya nih, kecil-kecil. Jadi kita nggak bisa langsung nih habis kutu sama jamur barengan, nggak bisa karena kasihan nanti kena kucingnya. Nah, sekian tips dari kita buat mandiin anak kucing yang kutuan. Kalau ada ide video yang lain silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih.